Admin PM ini sangat cocok buat teman-teman yang punya jiwa sosial tinggi, salah satunya senang memahami orang lain, punya komunikasi yang baik. Halo teman-teman, selamat datang di PM Room bersama saya Adit sebagai admin PM dan Bersama saya Ilham dan saya sebagai admin PN juga. Oke, selamat datang, selamat menikmati. Untuk sesi admin PM kali ini kita akan mencoba untuk membahas beberapa hal tentang admin PM. Mungkin sebelumnya kalau teman-teman udah nonton itu episode sebelumnya di PM Room admin PM itu ada Mbak Rizka sama Mbak Friski yang udah menjelaskan hal-hal teknis terkait admin PM. Mungkin yang udah nonton sebelumnya tahu bentuk report di Refactory ini dan tantangannya, challenge-nya. Untuk kita berdua, Mas Ilham, mungkin kita bakal mencoba untuk membahas hal-hal yang nggak terlalu teknis. Soalnya saya pribadi, latar belakang saya sebetulnya nggak ada sangkut pautnya, nggak relate sama bidang IT. Tapi saya cukup senang bisa join sebagai admin PM di sini. Ilham? Kalau saya sendiri pun sebenarnya dari jurusan yang emang berkaitan, jadi banyak tantangan juga karena di sini saya mengurusi hal-hal administratif. Jadi itu hal yang sangat menantang buat saya juga sih. Oke. Ini kita belum ada 2 bulan, 2 bulan di sini ya? Ya benar, 2 bulan. Oke. Pengalaman menarik kamu sebagai admin PM apa? Kalau pengalaman menarik sih banyak sih. Salah satunya penggunaan untuk manajemen proyeknya di sini itu emang cuman dipergunakan di sini. Jadi ini sangat sulit untuk dipelajari ya gitu karena jarang sekali ada yang menggunakan itu, yaitu aplikasi yang Save2 namanya itu. Nah, itu tuh untuk manajemen proyeknya. Jadi kita harus belajar itu dulu untuk pengetahuan umumnya, bagaimana caranya kita mencari data-datanya yang ada di situ. Nah, kalau Mas Hadi sendiri gimana nih pengalamannya? Di awal itu aku pas masuk terjun ke sini sebagai admin PM, awalnya shock. Buat survive itu agak kesulitan, tapi ujung-ujungnya aku seneng. Kenapa? Tadi Mas Ilham ngomongin Save2 ya. Di Save2 itu kan kita ada state ya. Ada di backlog, to do, ticket in review, in progress, code review, dan seterusnya. Yang aku rasain step-step itu bisa kita pakai, kita implementasikan di hidup kita loh Mas. Gak cuman buat tas-tas di project. Itu yang aku rasain itu bermanfaat banget. Misal di keseharian kita ya, kalau kita pengen lakuin sesuatu, ya kita coba aplikasikan aja. Walaupun kita nggak mesti bikin tiket langsung di Save2, enggak ya. Tapi seenggaknya di backlog itu kita mesti tahu sebelum kita ngelakuin atau ngerencanain suatu project di luar lingkup pekerjaan ini ya. Kita mesti nyiapin apa aja. Sebelum kita beralih ke tahap selanjutnya, seenggaknya kita udah review ulang rencana kita itu apakah bakal berjalan dengan baik atau enggak, dan ke step-step selanjutnya. Itu sih dari Save2 yang aku rasain bagus banget dan bisa diimplementasiin di kehidupan aku, Mas. Ya bener banget tuh Mas Adit, itu juga bisa sangat bermanfaat sih di kehidupan juga. Itu bisa diimplementasikan kita untuk sebagai step-step yang bakal bisa jadi alur hidup kita juga sih kayak gitu. Terus selanjutnya kira-kira pelajaran apa nih Mas yang didapat ketika jadi admin PM nih? Pelajaran banyak sih Mas kalau mau ngomongin masalah pelajaran ya. Selain daripada state tadi yang saya coba untuk saya implementasikan hidup saya kalau saya pengen ngerencanain suatu project, mungkin di sini itu komunikasi itu kepake banget, itu penting banget, sama eskalasi juga. Jadi kalau yang saya rasain komunikasi itu mesti detail, spesifik, to the point, dan apa yang kita harapkan dari komunikasi yang kita lakukan itu sesuai dengan kemauan kita. Jangan sampai ada ambigu dalam komunikasi.
Itu sih yang saya rasain penting. Contohnya mungkin saya bisa nanya ke Mas Ilham. Mungkin Mas Ilham punya task atau deadline atau apa, saya tanya, Mas, ini bisa tolong selesaikan nggak? Mas Ilham ngomong, oh iya bisa. Nah, itu kan ya bisa selesaikan nggak? Bisa, itu kan agak kurang spesifik ya. Di sini saya belajar untuk kalau menanyakan sesuatu itu, kalau balasan Mas Ilham misalnya kurang spesifik, saya follow up lagi, saya buat lebih spesifik. Misalnya, Mas Ilham, tugas A udah selesai belum? Oh belum. Saya tanya balik, selesainya kapan? Waktunya jam berapa? Lebih spesifik. Itu sih yang saya rasain bermanfaat banget di sini. Oke, bener banget tuh. Kalau dari saya sendiri pun banyak banget sih Mas pelajaran dari jadi admin PM ini ya. Karena sebenarnya saya sendiri pun orang teknis karena jurusannya emang relasi berkaitan banget ya gitu. Jadi untuk hal-hal administrasi itu tuh sangat bermanfaat ternyata kayak gitu. Salah satunya itu pembuatan report. Jadi saya sendiri pun tahu gimana caranya membuat report. Oh, ternyata buat report tuh seperti ini dan mengambil datanya itu seperti ini. Dan nggak semua data itu tuh bisa diambil semua karena kan kita kan ada seperti sprint, ada waktu timeline-nya kayak gitu kan untuk per project. Jadinya itu harus ambil datanya dari kapan sampai kapan seperti itu. Jadi untuk administrasi sendiri pun itu sangat-sangat bermanfaat sih bagi saya Mas kayak gitu. Betul banget yang dibilangin Mas Ilham tadi. Mungkin kalau teman-teman di sini nantinya ada yang berminat buat gabung jadi admin PM di Refactory ini, menariknya adalah, dan juga tantangan sebetulnya. Menariknya iya, tantangan juga iya. Di setiap project nanti teman-teman bakal megang report. Dan tiap project itu perlakuan reportnya beda-beda. Jadi nggak ada yang pukul rata. Misalnya teman-teman ngerjain project A, reportnya bentuknya misalnya salah satu contohnya monthly, itu nggak bisa diaplikasikan ke semua project, itu beda-beda. Jadi teman-teman tuh mesti mempersiapkan diri, punya fleksibilitas, punya kemampuan adaptasi yang tinggi buat bisa bertahan dan berkembang sebagai admin project. Itu salah satu hal penting sebetulnya dari yang bisa saya sampaikan kalau ada teman-teman yang berminat untuk join sebagai admin PM di sini. Oke, tadi kita udah ngomong pengalaman yang menarik, pelajaran yang dapat diambil dan juga tantangan. Mungkin kita bisa ngomong ke potensinya ya, Am ya. Kenapa sih kamu mau jadi admin PM? Kalau ngomongin potensi ya, soalnya ini juga sepertinya ngomongin soal jenjang karir nih, gitu kan. Jadi kalau potensi sendiri pun itu pasti banyak banget. Salah satunya yaitu kita bisa jadi project manager atau product manager juga, seperti itu kan. Karena kita itu emang di sini kita bekerjanya itu ada di antara project manager dan di finance-nya juga seperti itu. Jadinya kita pun banyak berkomunikasi dengan project manager seperti itu. Jadi sangat berpotensi untuk bisa menjadi seorang project manager, yaitu kita dapat memegang project sendiri untuk memanage kayak gitu di dalam project itu. Seperti itu, Mas. Oke. Jadi emang kepinginnya kamu ya buat jadi PM ya. Iya, jadi bener. admin PM ini pintu buat kamu bisa masuk dan jadi admin PM, jadi PM nantinya. Benar. Oke. Sebetulnya kita nggak beda jauh, Am. Sebetulnya kita nggak beda jauh. Saya juga dulu kuliahnya HI, tapi saya juga dengar banyak tentang dunia PM dan saya tertarik buat bisa jadi PM. Saya bersyukur rezekinya ada di sini. Saya jadi admin PM di sini. Dan saya harap saya nanti bisa jadi PM. Kenapa saya dari dulu pengen banget jadi PM? Mungkin teman-teman nggak banyak yang tahu ya apa itu PM, kerjanya itu kayak gimana. Soalnya kan memang nggak ada ya kuliah jurusan PM, ada nggak sih? Oh, nggak ada, dia Nggak ada lebih secara umum. Ya, Kayak umum gitu. ya. Ya sebenarnya siapapun bisa jadi PM asalkan punya kemauan belajar yang tinggi dan semangat dan fleksibilitas, Benar. kemampuan komunikasi, hal-hal yang umum sebetulnya. Dan
saya kasih tahu PM ini salah satu bidang yang kedepannya itu banyak potensinya tinggi, lapangan kerjanya banyak, dan juga mungkin teman-teman bisa cari sendiri ya fakta-fakta tentang dunia PM ini. Benar. Itu wow, menarik banget. Saya setelah baca itu, makanya saya memutuskan untuk terjun dan pengen jadi PM. Dan bersyukur saya bisa di sini jadi admin PM, semoga nanti jadi PM. Oke. Gimana? Oke, selanjutnya paling terakhir ya ini untuk pembahasan kita kali ini itu ada sebenarnya ini kesulitan sih Mas, kesulitan Oh, iya. untuk menjadi seorang jadi admin PM ini apa sih Mas gitu. Kesulitan jadi admin PM. Sebetulnya salah satu hal yang penting sebagai admin PM itu mungkin sebelumnya udah banyak dibahas, tapi yang saya rasain sendiri itu ini Mas, selain dari komunikasi, kita gimana bisa memahamin engineer itu kan beda-beda ya. Engineer kan ada banyak, iya, kan bener. sifatnya tiap orang itu beda-beda kan individu Iya. itu. Mungkin kesulitan di saya itu, jadi komunikasinya juga mesti diperhatikan ke tiap engineer, soalnya kan kita beda-beda, jadi memperlakukan orang itu nggak bisa sama semua. Itu yang agak sulit di saya, dan kemampuan buat memahamin perubahan, buat selalu berubah, soalnya entah itu di report pasti selalu ada update, tiap bulan bisa aja berubah. Kita kalau nggak bisa keep up sama itu mungkin kita bakal pusing. Jadi itu sih yang mesti dibiasain. Sama ini mungkin salah satu pesan saya juga ya, sebagai admin PM, nanti mungkin teman-teman ada yang mau masuk, kuncinya adalah jangan pernah menurunkan standar. Misal teman-teman nanti dikasih report project atau apa yang telah berjalan sebelum-sebelumnya, dan itu teman-teman pegang untuk saat itu. Dan kalau bisa usahakan setelahnya itu jangan sampai report yang teman-teman pegang jadi lebih buruk daripada sebelumnya. Kalau bisa selalu dibuat lebih baik. Itu. Oke, bener banget tuh Mas Adit. Itu juga Tantangannya jadi gimana? kalau saya sendiri tantangannya sih di time management sama mungkin ketelitian ya. Soalnya Oh iya. laki-laki itu tuh sering banget sembrononya kayak gitu kan, kurang teliti. Jadi banyak hal-hal untuk yang memfilter data-data yang dimasukkan itu tuh sering banget kelewat. Iya. Jadi ya itulah. Jadi kita kesulitannya di situ, sama time manajemennya mungkin dalam satu hari itu kan bisa ada beberapa report ya Mas ya. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi kita harus gimana caranya memanajemen waktu sehingga di report-report itu pun bisa terselesaikan di hari itu sesuai dengan deadline-nya, seperti itu Mas. Itu emang betul sih. Karena mungkin teman-teman tahu ya, salah satu prinsip di Refactor ini kan kita menghargai kecepatan ya Mas. Yes, benar. Itu bisa teman-teman baca di websitenya. Tapi nggak semata-mata kita selalu berusaha semuanya cepat, tapi harus juga diimbangi dengan ketelitian. Nah, di situ tantangan sebetulnya. Gimana teman-teman itu kalau kerja itu tidak hanya cepat, tapi juga teliti, tapi juga akurat. Itu. Dan mungkin itu bakal dibangun dengan waktu ya Mas ya, nggak bisa langsung. Ya benar, pasti itu sesuai kita harus belajar di dalam pengalaman sih Mas. Ya, tapi yang penting tetap belajar dari kesalahan, itu intinya, jangan diulangi lagi. Yep. Mungkin sekian aja dari kita Mas. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menyimak. Untuk kesimpulannya, admin PM ini sangat cocok buat teman-teman yang punya jiwa sosial tinggi, salah satunya senang memahami orang lain, punya komunikasi yang baik, pantang menyerah, ingin selalu belajar, dan ingin punya jenjang karir yang tinggi nantinya. Karena potensi di bidang PM ini sangat baik untuk tahun-tahun ke depannya Mas. Benar. Siap. Oke, sekian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Nantikan next episode yang lebih seru dan informatif di PM Room.
See you. See you.